kami menerima rancangan peraturan bupati, pengajuan rancangan peraturan bupati tentang mata pelajaran bahasa daerah, bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib kurikulum merdeka pada sekolah atau madrasah. Kami itu langsung berpikir, loh, ini kan sudah mulai tahun ajaran, gitu ya, sudah mulai tahun ajaran. Pada saat ini masuk, kami konfirmasi sebenarnya ke dinas pendidikan. Karena kontaknya itu dari Pak Asisten, maksudnya yang ngingetin saya itu Pak Asisten, begitu langsung masuk Pak Asisten. Mungkin sebelumnya Pak Asisten sempat jadi PLT di dinas pendidikan, artinya beliau juga mungkin tahu awalnya gitu ya. Beliau sampaikan, Mas Pram tolong ada percepatan ya, gitu. Kalau ada percepatan pergub ini, saya langsung nanya, apakah ini untuk tahun ajaran ini? Begitu. Kami langsung nanya gitu. Asisten jawabannya iya. Loh, ya berarti harus benar-benar fast track gitu. Cepat gitu. Karena bayangan kami ini sebenarnya sudah mulai tahun ajaran, artinya harusnya sudah ada dong di kamarnya siswa-siswa itu, jadwal pelajaran itu sudah ada bahasa Jawa dan itu wajib gitu kan ya. Kami mengajukan ini di dinas sudah 6 bulan. Pantes Pak Asisten kok langsung lah gitu. Kebetulan waktu itu dari BPJT ada acara revitalisasi bahasa daerah, wakilnya dari Pak Kadis itu Pak Prato, Pak Prato, terus saya didesak dari Ibu Rektor BPJT, sudah punya perbuknya belum? Kami sudah mengajukan tapi belum ada tindak lanjut. Akhirnya saya mengajak Pak Prato ngapunten, ini kami sudah mengajukan 6 bulan tapi belum ada tindak lanjut. Terus, oh ya, saya coba dikirimi draftnya seperti apa. Oke. Jadi artinya kita sudah paham bahwa kami dapat itu hari Rabu jam 11.23, tanggal 23 11.29. Kami terima itu hari Rabu tanggal 23 jam 11.29. Kami terima di bagian itu. Nah besoknya Pak Asisten langsung kontak kami untuk Mas Pram tolong lebih cepat. Akhirnya hari Jumat kemarin kami minta teman-teman untuk memproses undangannya. Soalnya bayangan kami ya itu, ini kan sudah mulai kenapa baru pengajuan. Depan mana? Pak Asisten. Aduh. Iya, aduh. Depan mana? Aduh. Aduh. Baru saya mulai Pak. Oh iya. Ini yang kami sampaikan dengan kemarin, Ya. apakah ini di pelajaran bahasa Jawa ini sudah jadi kurikulum wajib di tahun ajaran ini? Ternyata jawabannya sudah. Iya Bu? Sudah, ternyata sudah. Nah berarti kan kita sebenarnya tinggal bikin dasarnya aja ya. Kita bikin dasarnya. Iya. Mohon izin Pak Asisten karena mohon maaf saya jam 11 itu ada yang acara lagi. Hari ini bagian hukum ada yang 3 rapat pergub ini, terus nanti jam 11 itu rapor untuk kegiatannya Kanwil Kementerian HAM jam 11. Terus jam 1-nya kami lapor untuk persiapan harmonisasi perda BMD di Kanwil Hukum gitu. Jadi ya
Oke. Terus terang aja biasanya kami itu sebelum melakukan rapat yang model seperti ini itu kan kami panggil Pak. Kita panggil rapat badan hukum, organisasi kecil lah terkait draft yang akan masuk di rapat ini. Gitu. Nah karena kemarin arahannya Pak Asisten tolong untuk percepatan, ya akhirnya kami belum sempat. Dan kami tadi sebenarnya juga sepertinya begitu, karena bisa jadi secara teknis tidak bisa kita selesaikan dalam waktu setengah jam. Ya, jadi yang penting kita secara formal merebut itu memang acara ini wajib, ya acara ini wajib. Tim Proponperda juga wajib tahu, ya, wajib memberikan masukan dan saran karena memang tugasnya itu Proponperda memang itu. Jadi sebelum nanti dijelaskan dari perwakilan tim penyusun karena dinas pendidikannya nggak ada. Saya sebenarnya dari tadi juga nunggu dinas pendidikan Pak. Ya mohon permakluman karena memang hari ini sangat padat. Di mana-mana padat. Kami tadi malam itu ngurusin UPT apa itu ABK, anak berkebutuhan khusus semalam. Ya sebenarnya mulai hari Jumat sih. Karena ABK hari ini pagi ini tadi sedang launching pendidikan vokasional, program vokasional di ABK dan kami yang merancang draft perjanjian kerjasamanya, kesepakatan bersamanya kami yang merancang itu sampai tadi malam sampai setengah 11 kami komunikasi sama rekan-rekan dari UPT ABK. Sepertinya hari ini pagi ini lancar, saya belum diinfo lagi sih. Sepertinya lancar. Karena ada 4 pihak ya, dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Pertanian, BLH, sama PKK, itu 4 pihak ini bersepakat untuk dalam satu kesepakatan bersama sesuai tugas dan fungsi masing-masing, kewenangan masing-masing untuk support program vokasional dari PT ABK. Sementara itu yang bisa kami sampaikan nanti mohon sebelum disampaikan oleh tim penyusun rancangan peraturan bupati, nanti mohon Pak Asisten untuk bisa memberikan arahan yang lebih jelas, perintah buat bagian hukum ditekankan lagi biar Mbak Frida nggak tidur ntar malam. Mbak Frida sudah punya catatan-catatan Pak Asisten. Saya terus terang aja saya cuma baca, saya udah baca, cuman secara teknis kami tidak punya catatan detail. Dan Mbak Frida sudah punya catatan. Jadi nanti setelah Pak Asisten memberikan arahan, mohon dari tim penyusun nanti memberikan penjelasan apa saja yang diatur di sini, skemanya seperti apa, teknisnya seperti apa, itu mohon dijelaskan oleh tim. Nanti dari tim Propon barangkali ada masukan bagaimana bahasa Jawa sama bahasa Bali. Bahasa Bali atau bahasa Bali sih? Terusnya kan ahlinya bahasa Bali atau Beli? Kalau Beli itu mas-mas ya? Kalau Beli itu kan mas-mas. Bisa mampu. Itu nanti barangkali ada masukan dari tim, terutama nanti Mbak Frida bisa memberikan masukan. Sementara itu mohon Pak Asisten untuk bisa memberikan arahan yang lebih kuat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kita hormati bersama Pak Kabak Hukum Islam, Sri Budiarto, ini dari SMA Tangguh, SMP Tangguh. Tim Propom ada Mbak Krisna, Mbak Frida, dan Mbak Maneli, ya. Tim lengkap ini, enggak ya? Bukan lengkap. Ini ada satu wakasek bidang kurikulum dari SMP Kebumas, SMP berdua. Ya. Ibu Diana kalau nggak salah namanya. Dari SD, Bu Lilis. SD mana Bu? Oke. Ya. Kalau SMP lebih sedikit Mas. Kalau SD itu banyak. Baik, pada di pagi hari ini kita senantiasa puji syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita sudah diberikan umur panjang dan bertambah dan kesehatan sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan kami dalam rangka membahas bahasa daerah ini. Membuat perpu mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal wajib kurikulum merdeka pada sekolah atau madrasah. Salam serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini sebenarnya PR kita karena di kurikulum untuk memasukkan bahasa daerah ini kemarin ini kita ditagih oleh Balai Bahasa yang ada di Surabaya bahwa kita belum punya regulasi untuk mendasari menguatkan begitu ketika bahasa Jawa ini dimasukkan di kurikulum. Itu ya Bu ya. Nah, betul Bu Diana. Ya, ini beliau yang ikut di acara di Balai Bahasa. Cuma waktu saya itu mewakili Pak Kadis Mundi, gitu. Karena saya PLT waktu itu. Ceritanya Gresik belum punya, gitu. Sudah sehingga teman-teman ini untuk mendorong saya untuk segera dibahas di tim propam kita. Sebenarnya ada titipan juga tadi ketemu Pak Kadis Perkusik juga katanya mengajukan naik peringkat atau naik kelas gitu dari Perkusik, sudah mengajukan bagaimana untuk menjadi lebih tinggi, katanya sudah diajukan, mana draftnya gitu. Untuk diingatkan kepada Mas Pam katanya juga tadi ketemu di London. Saya ucapkan terima kasih pada tim Propam yang pilotnya ini Pak Kabak Hukum, atensi saya sudah didahulukan gitu ya. Karena ini sebenarnya memang terlambat ya Bu ya, terlambat sehingga kita harus mendorong untuk segera diterbitkan dan dikirim ke Balai Bahasa gitu. Mungkin itu, jadi bahasa daerah ini memang tidak hanya merupakan alat komunikasi tapi juga perlu dimasukkan kurikulum karena mengandung etika, ada sopan santun begitu. Mungkin di Bali juga pakai bahasa Jawa, nggak ada bahasa Jawa ya Bu ya, Trisna, bahasa daerahnya, bahasa Bali jelas ya. Ya, seperti di Jawa Barat juga nggak mau dimasuki bahasa Jawa tapi bahasa Sunda. Jadi yang seharusnya Muhammad Coroko mereka bacanya Hana Caraka. Iya, pakai A, kita pakai O, gitu kan Pak ya? Nah, itu kira-kira. Tapi nanti saya nggak tahu huruf Jawanya sama nggak dengan Jawa Barat? Mungkin hanya beda ya. Bali itu bentuknya hanya beda bentuknya. Kalau Bali itu condong gemuk, kalau kita condong ramping, terus pelafalannya juga kalau di Bali itu hanya Caroko dan Sawalya. Kalau di sini hanya Caroko dan Sawalya. Itu dibanding dari
Ya. Kalau kita punya Studi. Oh, asli ada T, ada to, alasannya ada to saja. Oh iya. Patung. Iya, Ini nanti lebih jelasnya saya akan hanya menyampaikan sekilas makna, tidak bisa detail. Beliau ini yang memandekani bahasa Jawa, ini tentunya yang lebih detail gitu, untuk menyampaikan apa maksud dan tujuan untuk segera di Pergub ini diterbitkan. Mudah-mudahan nanti karena waktu kita singkat, nanti disampaikan dari Pak Budi dan Bu Yana dan Bu Lilis. Iya. Katanya Bu Diana itu tak kenal maka tak sayang, misalnya nggak hafal, itu dia. Jadi itu perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini segera selesai. Nanti yang biasanya Mas Pram memanggil dari semua unsur yang berkepentingan ini duluan, nah ini dibalik kayaknya. Kita nanti dipanggil setelahnya, gitu ya. Iya. Ya, gitu. Tapi kayaknya yang lebih memahami detail itu ya ibu guru dan Pak Guru kurikulum gitu. Dari dinas katanya ada acara, tapi di lantai 4 juga tidak saya temukan Pak Kadisnya tadi di sana. Tapi PR-nya BKPSDM untuk mencatat yang tidak hadir. Potong BTP kan. Bapak mohon izin. Iya, sudah. Ini Bapak, Mas Heru, mungkin saya agak lancar. Ya. Mungkin Pak Pramaguna sangat bila nanti perloloskan kita ini untuk peraturan gubernurnya, apa boleh kami meminta, karena dari beberapa daerah itu tadi sempat ngomong sama Bu Trisna juga, kenapa Gresik itu tidak begitu menarik untuk pariwisatanya, karena kita itu secara budayanya itu kurang untuk dimunculkan. Kalau di Bali kan budayanya sangat muncul, jadi ada sesuatu yang menarik untuk kita kunjungi. Mungkin kalau di beberapa kabupaten tetangga itu seperti kemarin di Surabaya itu ada program Kamis Libur yang baru saja dilansing, bahwa ada satu hari itu menggunakan bahasa Jawa dan menggunakan pakaian khas Jawa. Mungkin khas Surabaya ya kalau sana. Di Sidoarjo sudah akan rilis karena kemarin kita mengikuti guru master yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Jawa Timur. Mungkin kalau diizinkan juga Pak Ye, kita ada program seperti itu juga untuk di Pemda, ada mungkin ada hari tertentu kita itu menggunakan bahasa Jawa, mungkin bisa diawali dengan hari Jumat yang pendek. Sementara kami menerjemahkan namanya Sumo Budaya. Sumo itu bahasa Jawanya dari Jumat, jadi Sumo Budaya. Jadi Jumat budaya. Itu kalau misalnya usulan kita berlebihan, ya mohon maaf ya Pak. Ya ini kan nanti dimerkan dengan bagian dinas yang disusun oleh bagian organisasi itu ya. Karena dia di Jumat bebas itu. Baik, terima kasih. Selamat datang Pak Budi. Nah, ini kasih SMP. Sendirian Pak Budi? Iya, Pak. Oh, betul. Saya serahkan Pak Kabak Humas, Pak Hukum. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asisten. Ya. Monggo Pak Budi disampaikan, Pak Budi ya. Iya. Dengan mohon yang menyampaikan materi dari rancangan peraturan kali ini. Ambil dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Asisten, Bapak Warga juga Bapak Hukum, Pak Pramudia, perwakilan dari Dinas Pendidikan, Bapak Budi, dan teman-teman yang mungkin bisa saya sebutkan satu persatu.
Mohon maaf di sini kami hanya menyampaikan sedikit yang kami ketahui dan ini merupakan garis besar rencana yang mau kita usulkan. Tadi kita sudah dapat lembaran ini dari panitia. Mungkin untuk konsideran itu saya mau tanya dulu sebetulnya Pak Bram. Waktu Pergub itu nomor 19 tahun 2014 itu sudah ada regulasinya dari Pergub yang sekarang nomor 36 tahun 2024. Apakah itu berarti bisa menggugurkan Pergub sebelumnya? Ini tidak termaktub dalam sini karena ini saat kami dapatkan di Pergub yang tahun 2014 waktu saya jadi ketua MPMP saat itu, dan di Pergub yang nomor 19 itu sudah tersirat kalau untuk satuan pendidikan SD SMP itu sudah tercakup semuanya, tetapi kalau di Pergub tahun 2024 nomor 36 itu lebih memfokus pada untuk satuan pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, hanya itu. Maka dari Pergub yang terakhir tadi, seandainya memang itu bisa menggugurkan Pergub sebelumnya, maka kita kabupaten dan kota untuk wilayah Jawa Timur itu berlomba-lomba untuk segera mengusulkan Pergub ini. Jadi ini yang mendasari kita mengapa kita kok tetap bersikeras memohon segera menerbitkan Pergub, karena ada regulasi dari peraturan gubernur yang notabene itu sudah tidak mencantumkan untuk satuan pendidikan yang lebih rendah dari untuk jenjangnya lebih rendah dari SMA. Oke Pak, saya mau bikin peraturan gubernur nomor berapa Pak? Nomor 19 tahun 2014 dan Pergub nomor 36 tahun 2024. Kemungkinan karena kewenangan, jadi kewenangan dari provinsi itu sudah tidak muncul lagi untuk di SMA. Tidak lagi di sekolah dasar ya. Peraturan gubernur. Ini ada print out-nya Bapak. Jadi Pergub yang nomor 19 sudah dicabut Pak. Sudah dicabut. Jadi sudah tidak bisa dipakai sebagai dasar. Karena memang posisi kewenangan sepertinya ya. Jadi kewenangan kurikulum 13 saat itu. Yang Pergub lama itu tentang kurikulum 13, karena kan itu kurikulum nasional. Ya. Dan eksistensi dari kurikulum nasional itu tidak meninggalkan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Nanti mungkin bisa kita sebutkan di sini untuk ditambahkan. Jadi kami itu untuk konsiderannya. Saya lanjutkan Bapak Gede. Untuk ketentuan umum, meskipun saya bukan dari tulis atau tentang hukum ya, seandainya untuk pasal 1 ini ya, dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan satu pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Gresik. Itu dia. Seandainya pemerintah daerah ada karena di depannya ada daerah, kita konsisten memakai kata daerah itu tidak apa-apa ya. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten Gresik. Lajeng nomor 2, bupati adalah bupati Kabupaten Gresik. Oke Pak, untuk ketentuan umum kita skip dulu ya. Jadi ketentuan umum kita skip dulu. Kita punya standar Pak,
Itu ada standar. Jadi pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Gresik, bupati adalah bupati Gresik. Seperti itu Pak. Gak apa-apa, untuk yang detail-detail kami kalau boleh sih di di acara ini untuk yang detail-detail mohon untuk skip dulu. Biasanya yang detail-detail model seperti itu kita bicarakan sebelum acara ini ya, tadi Pak Asisten bilang tadi. Tapi karena tidak ada waktu, makanya kita tidak bahas itu, gitu ya. Gak apa-apa Pak. Tapi kalau memang jenengan merasa penting untuk disampaikan, silakan disampaikan. Iya. Oke, hanya itu aja. Untuk yang ketiga, misalkan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik adalah, kalau di depan hanya Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik itu, supaya konsisten dengan angka yang keempat, butir keempat. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Oke, kita lanjutkan saja untuk halaman 4, Bapak Ibu. Tadi mungkin sudah membaca karena waktunya sempit. Untuk saya tidak ada perubahan. Halaman 5 juga. Terus halaman 6. Ini ada sedikit perubahan karena pengajuan kita itu 6 bulan yang lalu itu kurikulumnya masih kurikulum merdeka. Pada pasal 2 butir ketiga, bahasa daerah sebagai dimaksud pada ayat 2 adalah bahasa Jawa sesuai dengan kurikulum merdeka. Saya mohon mungkin bisa diganti sesuai dengan kurikulum nasional, yaitu Satuan Pendidikan tetap menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Itu sesuai dengan Permendikbud nomor 13 tahun 2025. Nah, apakah Permendikbud nomor 13 tahun 2025 itu bisa dimasukkan dalam konsideran mungkin Pak Pramudiani? Mungkin bisa ditambahkan untuk Permendikbud nomor 13 tahun 2025. Permendikbud 13 2025 itu tentang regulasi kurikulum kita. Standar nasional pendidikan bukan? Ya, standar pendidikan nasional, ada guru wali, ada kurikulum nasional, itu lengkap sana. Permendikbud 13 Tahun 2025. Kalau 13 memang ada prosesnya, kalau di 2012 dari nomornya berapa? Ya, 2011 tentang guru wali itu nomor 11. Permendikbud atau peraturan pemerintah? Permendikbud nomor 12 tahun 2020. halaman 31. Ya, itu tentang kalau untuk kurikulumnya nomor 13 ya, kurikulum Oke nasional. Pak, kita catat dulu ya. Iya. Lajeng untuk pasal maksud dan tujuan pasal 3 sesuai, sudah selaras kita. Terus untuk pasal 2, penetapan mata pelajaran bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib di wilayah Kabupaten Gresik bertujuan untuk A. Melestarikan pengembangan, pembina dan melindungi bahasa Jawa serta mengkreasikan bahasa dan sastra Jawa. Kalau saya usul mungkin bisa ditambahkan ya, karena itu ada dua konklusi yang berbeda. Yang butir A, melestarikan, mengembangkan, membina dan melindungi bahasa Jawa. Itu eksistensinya kita revitalisasi konservasi, jadi mempertahankan atau melestarikan. Kemudian untuk edukasinya mungkin yang B, mengkreasikan bahasa dan sastra Jawa dalam berinovasi dan berkolaborasi dengan tetap mengedepankan keberadaban
dilanjutkan untuk butir yang ketiga, tetap mengembangkan kompetensi peserta didik dalam berkomunikasi dan berkompetensi secara lokal, regional, nasional, dan global. Mungkin lebih utuhnya gitu nanti. Jadi tidak secara global saja, tapi lokal genius, lokal wisdom kita kedepankan juga, regional, nasional, bahkan sampai global yang terakhir. Saya kira hanya itu Pak Pramudia. Untuk yang kebelakangnya kurang lebihnya sama dengan kabupaten dan kota tetangga. Mungkin kalau ada teman-teman dari perumus lainnya yang mau menambahkan, monggo. Atau dari Bapak Ibu yang hadir di sini, monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada masukan tambahan sebelum ke tim rumus. Ini Bapak. Bu Diana, Bu. Oke, monggo. Di sini lebih contoh di untuk ini Bapak, ternyata ini saya agak lupa. Yang kita ajukan di sini itu yang berdasar SD dan SMP mawon. Juga ini permennya lama ini yang alokasi ini permennya lama. Meskipun sama ya dengan yang sekarang ini yang disesuaikan dengan permen lama sudah dicabut diganti dengan permen Dikdaskan nomor 12 ini untuk jamnya sama, alokasi jamnya sama. Tapi di sini sudah ada struktur kurikulum pendidikan PAUD dalam 16. Struktur pendidikan PAUD itu kita belum memasukkan di alokasi pendidikan PAUD, meskipun nanti ini di CP, di capaian pembelajarannya kita sudah membagi untuk yang SD itu lebih ringan daripada yang SMP, sudah kita sesuaikan dengan faselnya. Untuk yang di pendidikan PAUD ini mungkin nanti lebih mudah lagi, hanya mengenalkan tentang bahasa-bahasa Jawa, melafalkan biar mereka terbiasa menggunakan bahasa-bahasa Jawa. Terlebih anak sekarang adalah lagu Jawa ini mungkin bisa tersaring ya, karena lagu Jawa yang ini condong konteksnya agak miring ya, yang selo siapa Pak? Biasanya juga ada Mas selo siapa itu? Selo penyanyi itu kan masih dalam tanda kutip, bahasanya masih kurang bagus. Tapi kita di sini nanti kebetulan produk dari kita kemarin menjadi guru master itu kita menelurkan tembang dolanan khas Gresik dengan judul Damar Burung. Itu nanti yang mungkin kita akan ajarkan di PAUD. Jadi nanti untuk produknya mohon nanti untuk di PAUD disebutkan SD dan SMP. Yang kan Bapak materi saya. Tambah lagi Bapak, dan saya banyak curhatnya ini. Bapak, saya kebetulan saya pegang di kurikulum dan tiap tahun Pak Budi, namun kan saya belum curhatnya apa ya? Kebetulan tiap tahun itu kita disuruh membuat TT9 yang tentang kebutuhan guru. Ini tiap tahun kita mengajukan, saya juga koordinasi dengan kurikulum-kurikulum yang lain yang ada di Gresik. Itu kita tiap tahun itu sudah mengajukan untuk guru bahasa Jawa. Tapi selama 5 tahun ini saya mengajukan belum pernah ada pengangkatan untuk guru bahasa Jawa. Sedang kita ini sudah banyak sekolah yang kosong karena banyak guru bahasa Jawa yang pensiun. Seperti yang kami alami di SMP itu rata-rata hanya ada satu guru bahasa Jawa. Terus dari SD, memang dari SD tidak ada bahasa Jawa, tapi kemarin dari BPJT sudah difasilitasi untuk pelatihan bahasa Jawa, dan alhamdulillah mereka semua mumpuni juga untuk di bahasa Jawa karena kita 5 hari bimtek di sana. Barangkali nanti dari Bapak Suprapto mengusulkan ada penambahan guru bahasa Jawa untuk di SMP. Matur nuwun saha Bapak ngapunten. Iya. Oke, menambahkan sedikit Bapak terkait masalah penyusunan pergub. Ini tadi dapat dari Pak Sunikan
itu untuk kata-kata kurikulum merdeka itu dihapus. Ini karena yang kemarin kita pakai merdeka belajar ini Pak ya, sekarang berubah. Ya sebenarnya kurikulum kita itu namanya kurikulum nasional. Ya di dalamnya juga ya termasuk merdeka itu. Jadi pada saat kegiatan di Surabaya dengan Pak Asisten juga Bu Retno bilangnya seperti itu. Itu aja yang mungkin bisa dipertimbangkan nanti. Terima kasih. Terima kasih. Ya, untuk di SD, untuk kegiatan mapelnya saya rasa sudah sesuai Bapak. Untuk jam pelajarannya juga sudah di 72 jam, sudah sesuai semua. Hanya saja itu sekarang ada yang untuk kokurikuler, tapi saya masih belum begitu memahami. Jadi untuk yang di halaman 5, yang nomor 19 untuk profil pelajar Pancasila itu seingat saya yang baru di kurikulum nasional itu sudah berganti. Tapi saya masih belum begitu memahami. Jadi saya hanya ingin menyampaikan yang sepengetahuan saya seperti itu. Yang nomor 19 Pak ya, itu. Terus yang tadi sudah disampaikan tentang kurikulum merdeka memang sekarang sudah berganti jadi kurikulum nasional seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Budi dan Bu Diana. Saya rasa itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Tambahan lagi, memang saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan Bu Diana tentang pembelajaran yang dikhususkan, misalkan hari apa gitu ya, hari Kamis atau hari Jumat itu dikhususkan untuk berbahasa Jawa dan memakai busana. Karena memang pengalaman dari beberapa kabupaten, saya juga sempat sharing juga dari Kabupaten Nganjuk juga dilaksanakan sama hari Jumat dengan memakai busana daerah dan juga harus wajib berbahasa Jawa. Jadi kalau bisa ini sekedar usulan saya dari sama Bu Diana, apakah bisa nanti dicantumkan di sini begitu untuk hari terus pelaksanaannya terus memang harus dilaksanakan gitu untuk semua SD dan SMP di wilayah Kabupaten Gresik, karena kebetulan SD saya memang belum dilaksanakan, tapi untuk khusus kelas saya itu memang sudah saya laksanakan di hari Jumat itu memang khusus berbahasa Jawa. Jadi seperti itu untuk pembiasaan anak-anak supaya bahasa Jawa ini tidak hilang gitu Pak. Karena kita kemarin juga mengikuti BIMTEK selama 5 hari kemarin dari 3 kabupaten Bu ya, Kabupaten Sidoarjo, Surabaya, sama Gresik itu SD yang mewakili 12 orang. Meskipun saya pun juga memang bukan faksnya di bahasa Jawa, karena memang saya dulunya jurusannya pendidikan seni tari begitu, tapi memang harus ngimbas di SD dan harus kuliah lagi di SD, jadi ya tidak ada kami di SD memang tidak ada khusus untuk bahasa Jawa, tapi kita harus belajar, dituntut harus bisa bahasa Jawa. Jadi kami mohon untuk dimasukkan di ini, jadi nanti kita bisa mendunia, istilahnya apa ya, bahasa Jawa ini memang benar-benar mengglobal begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti bahasa hariannya dipakai bahasa Mopo aja ya? Iya, tak apa-apa. Segini tidak. Iya kan bisa. Jangan Bapak, jangan pakai bahasa Mopo. Kalau Kita kalau marah kan nggak bisa pakai kromo Pak. Jadi kita memitipkan marah-marahnya gitu loh Bapak.
Kan tidak mungkin kalau marah-marah pakai bahasa kromo. Itu the power of bahasa kromo Bapak. Itu. Nelly, ada tambahan atau Krisna nanti? Mohon izin Bapak Ibu, mohon izin Pak Season 1 dan Pak Kabak Hukum dan juga perwakilan dari MGMP. Kami dari Bapeda Bapak Ibu, yang perlu kami tanyakan di sini, apakah muatan lokal bahasa di sini hanya nantinya akan memasukkan bahasa Jawa? Karena kita ketahui bersama di Gresik ini ada suku. Selain dari Jawa ini ada Bawean. Dan Bawean ini memang mempunyai bahasa tersendiri. Kalau ditanya apakah Madura, mereka tidak berkenan. Iya, tidak berkenan disebut Madura. Tapi mereka mempunyai bahasa sendiri yang memang secara cengkok ini hampir sama dengan Madura. Itu yang pertama. Kemudian selain dari Bawean sendiri, saya ingat 1 tahun yang lalu, sekitar di tahun 2024, ada pertemuan dengan Balai Besar Bahasa di bagian pemerintahan waktu itu. Ini sempat memunculkan bahwa sebenarnya Gresik itu mempunyai bahasa khas juga Jawa, tapi Jawa Gresikan. Jawa Gresikan. Ini apakah memang secara kajian ini sudah dilakukan pendalaman terkait bahasa tersebut? Apakah ini memunculkan bahasa baru? Memang ada bahasa tersendiri atau memang ini hanya apa ya? Saya kurang paham ya kalau dari teori-teori kebahasaan. Karena waktu itu Balai Besar itu menyampaikan mungkin ini hanya dialek gitu kan, bukan bahasa gitu kan. Sebagai contoh itu kayak di Banyuwangi itu ada Osing. Osing ini jelas beda bahasanya dengan Jawa, bukan hanya dialek, cara pengucapan dengan bahasanya Jawa, tapi kemudian jengkoknya ataupun apa itu Osing muncul bahasa baru lah. Yang di Gresik ini sekiranya memang bahasa Gresikan ini secara kajian bukan hanya dialek, berarti ini kan harusnya muncul sebagai salah satu salah satu unsur kebudayaan yang juga harus kita munculkan, gitu kan? Selama ini belum muncul itu bahasa Gresikan, kalau memang itu dianggap satu jenis bahasa, gitu kan? Kalau memang sudah, sekiranya memang perlu untuk dimasukkan di substansi Perbuk kali ini. Jadi tidak hanya bahasa Jawa, tapi kemudian nanti ada bahasa Gresikan, Jawa Gresikan, gitu. Dan bagaimana kemudian tadi yang saudara-saudara kita yang di Bawean ini bisa terakomodir? Apakah kemudian taruhlah nanti ada program Jumat itu tadi ya sumo budoyo gitu kan? Tapi mereka harus bahasa Jawa, kromo misalnya. Bawean tetap bagiannya Gresik, dan kalau sudah muncul Perbuk ini mereka juga akhirnya harus melaksanakan itu kan, padahal mereka punya bahasa sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan rapat kami di bulan Mei kalau tidak salah di provinsi terkait sinergitas RPJMD dengan RPJMN terkait kebudayaan. Memang ada salah satu indikator yang menjadi indikator utamanya di RPJMN ini, salah satunya indeks pembangunan kebudayaan. Ya, salah satunya adalah identifikasi di urusan kebudayaan yang menjadi permasalahan adalah terkait bahasa daerah dan tradisi lisan. Karena kita ketahui bersama sekarang penutur makin sedikit dan jarang diteruskan. Kita melihat kemarin kayak tembang-tembang yang kemarin tembang Macapat nih, almarhum sinten Ahmad Kowi, itu sampun tila. Tapi kemudian apakah sudah ada yang melanjutkan itu, kemudian melestarikan tembang-tembang tersebut yang memang basicnya adalah bahasa Jawa, sehingga saya kira memang Perbuk ini sangat dibutuhkan. Karena secara regional banyak sekali sekolah yang belum mengajarkan bahasa ibu
secara menyeluruh. Apalagi sekarang itu kalau anak-anak, karena saya sudah nggak punya anak SD SMP ya. Kalau dulu itu pelajaran yang paling susah adalah pelajaran bahasa Jawa. Suruh nulis itu Hono Coroko, ampun saya dari dulu juga nggak hafal itu Hono Coroko sampai hari ini. Kan. Tapi kemudian memang itu harus kita ajarkan tidak hanya berupa aksaranya saja, tapi filosofi, kemudian karakter yang dibawa oleh bahasa tersebut. Tadi makanya diaturkan jangan bahasa moko, karena ini ada unsur kemudian tata krama yang di situ. Ketika pakai bahasa kromo alus itu nggak akan bisa dipakai untuk mengumpat, tidak bisa dipakai untuk marah-marah. Sebenarnya kalau misalnya mau marah dengan bahasa moko alus pun itu bisa, cuma ya agak-agak aneh gitu kan kalau sudah terbiasa. Karena saya pun sebagai orang tua merasa itu sangat penting. Saya sendiri ketika di rumah mengupayakan anak-anak itu berbahasa meskipun nggak kromo inggil gitu, tapi kromo paling tidak alus, bahasa Jawa alus gitu kan. Misalnya ditimbali saja kok terus bilangnya opo bu gitu, sudah langsung saya ngelotok gitu kan. Dipanggil ibunya kok opo gitu kan, harusnya dalam gitu. Itu hal-hal sepele yang kemudian itu bisa menurunkan tensi, istilahnya menurunkan tensi untuk berlaku kasar, atau kemudian karakter anak-anak kita ini akan bisa terbentuk dari bahasa tersebut. Mungkin itu beberapa masukan dari kami Bapak Ibu. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Krisna. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya mewakili Pak Satrio ya dalam kesempatan ini. Saya yang perlu mau saya tanyakan itu terkait dengan di pasal 5 alokasi waktu. Alokasi waktu yang menyebutkan bahwa bagi taman kanak-kanak itu ada fase pondasi dilakukan maksimal 1 kali dalam 1 minggu. Kemudian di sekolah dasar madrasah demikian pula ada fase-fasenya, termasuk di sekolah menengah pertama. Ini yang membedakan antara fase-fase A, B, C, D itu apa? Kesulitan sastranya atau tingkat pembelajarannya, ya. Terus kemudian di sini kan ada yang 72 jam, 64 jam pelajaran. Itu yang membuat akhirnya dibagi-bagi menjadi fase-fase seperti itu ya, Pak. Tapi pembelajarannya itu ada tingkat kesulitan begitu dari fase A ke fase B. Ada gitu. Ya. Berarti pelajarannya bukunya beda-beda, tingkatnya juga beda-beda. Terus sastra Jawanya juga ada di sana. Oke. Ya, itu aja yang bisa kami tanyakan karena agak kurang paham sih Mas Ali. Terima kasih. Ya, sebetulnya harus ada kongruensi yang jelas karena untuk fasiologi itu untuk kelas PAUD atau TK itu ada fase pondasi. Naik lagi tingkatannya ke fase A kelas 1 dan 2 SD, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6, dan untuk SMP itu keseluruhannya fase D. Untuk SMA kelas 11 dan 12 itu fase E, dan untuk kelas 12-nya itu terakhir itu fase F. Itu sebetulnya dari sini itu agak menjadi pemberat buat kita sendiri karena mau tidak mau kita harus menjadi satu kesatuan di antara fase pondasi sampai fase F itu untuk jenjangnya itu lebih memudahkan. Harusnya seperti itu, kita dikumpulkan jadi satu dan saling mendistribusikan tugas fungsinya masing-masing. Mestinya seperti itu, memang itu agak kekurangan kita. Jadi seandainya nanti untuk penambahan materi itu seyogianya kita ada forum untuk mengondisikan itu semua.
supaya nanti dalam implementasi mengaplikasikan ke anak-anak didik kita itu bisa lebih mudah dan lebih tersusun secara fokus, sasaran dan tujuannya jelas. Ngajeng matur babakan kagem mbak yang ibu yang dari bapak tadi, kenapa tidak memakai bahasa Gresian? Bahasa Gresian itu kalau untuk bahasa yang bahasa Jawa itu kita berkiblatnya kepada bahasa Mataraman. Tetapi kita tetap harus berbangga diri dan tetap senang karena ada eksistensi dari Gresian yang dikedepankan, yaitu Mocopat Gagar Gresian. Itu bahkan Surabaya, kemudian Sidoarjo itu mengakui sisi kita. Jadi mereka juga menggunakan tembang Mocopat Gagar Gresian itu untuk diekspor ke budaya nasional bahkan internasional. Kemudian untuk yang di Bawean sudah sempat kita sampaikan kepada Bu Uji Balai Bahasa Bu Retno itu, katanya mau dikunjungi dulu, mau diobservasi dulu. Apakah nanti di sana layak untuk mendapatkan legalisasi bahasa daerah khusus gitu. Jadi nanti mungkin ada perbuk lagi gitu. Jadi sementara untuk eksistensi perbuk mungkin seperti itu dan tidak hanya untuk 2025-2026 saja Bapak Pram. Mungkin nanti akan seterusnya sampai ada perbuk yang baru. Nanti berlakunya lifetime-nya seperti itu. Kemudian untuk kemis melipis tadi atau yang mau di launching itu perlu kami luruskan sedikit untuk Somo Budoyo. Kalau Somo itu kan Senin ya, jadi Somo Anggoro Budo Respati Sukro Tumpak Radite. Kalau Jumat mungkin maksud Budiana Sukro Budoyo gitu mungkin. Matur nuwun bilih katanya wonten tambahan senes saking Bapak Ibu ingkang rawuh ngoten iki. Monggo Budiana mangke. Matur nuwun. Ini Beleri, kebetulan kemarin waktu kita di Balai Bahasa Jawa Timur itu kita ketemu langsung sama Bu Retno dan Bu Retno akan mengadakan Zoom untuk pelatihan dari Bawean, dari bahasa Bawean. Jadi memang bahasa Bawean sudah diakui oleh Balai Bahasa Jawa Timur. Kebetulan Pak Budi juga mengirimkan suratnya ke saya juga. Ini rekomendasi dari Balai Bahasa Jawa Timur, Dr. Uji Retno. Nanti kalau seperti itu, kalau bisa regulasi seperti ini dibuat dua yang diakui, bahasa Jawa dan bahasa Bawean. Jadi bisa dibuat seperti itu atau dibuat sendiri-sendiri khusus Bawean karena mereka memiliki bahasa sendiri. Kemarin kan memang bahasa dari Jawa Timur itu ada bahasa Jawa, bahasa Osing dan bahasa Madura. Kemarin sudah difasilitasi oleh Balai Bahasa Jawa. Kenapa bahasa Jawa kemarin yang diundang hanya 3 kabupaten dari Gresik, Surabaya dan Sidoarjo itu karena kita masuk gerbang Praja itu dianggap selalu kalah ketika kita lomba. Karena bahasa-bahasa yang dari Trenggalek, dari Madiun, dari itu selalu menang karena memang mereka dekat dengan Mataraman ya. Jadi kita yang Gresik ini selalu kalah, makanya kita dipaksa untuk bisa gitu. Terbiasa karena dipaksa, tapi itu bagus. Maka nanti kita juga tidak meninggalkan Bawean, Pak Bu. Nanti kita juga membersamai juga karena kita satu kesatuan di Gresik dan kebetulan agak mencetak nih pulaunya itu. Ya tetap kita memikirkan kesananya. Mungkin kita juga ada beberapa teman Bawean yang kita bisa berkonsultasi bagaimana bahasa Bawean bisa kita masukkan dalam perbuk ini. Matur nuwun. Nyambung dari Mbak Nelly, ketika nanti dilakukan ini sebagai kurikulum begitu, apakah Bawean juga menggunakan bahasa Jawa ya? Setelah ini mengaplikasikan ini begitu ya? Harus dipaksa kata Ibu Diana. Bukan dipaksa sih, orang bisa karena biasa, dibiasakan bukan dipaksakan. Kalau tidak terbiasa kan harus dipaksa.
Tapi kalau budaya jangan paksa. Saya nggak setuju. Ada lagi Bapak, kita punya ini Pak, mocopat Gresik. Memang khas tadi sudah diaturkan, kita punya khas, mungkin kita bisa menguri-uri. Dan ini cengkoknya memang susah. Kemudian penutur terakhir, susah kemarin ya, tidak terbiasa itu kesulitan ya, cengkoknya ada ada gitunya. Nah, kemudian kalau bisa kita digiring juga untuk mendekat dengan Dinas Budaya dan Pariwisata agar kolaborasi dengan kita untuk mengadakan mocopatan Gresik agar saya yakin tidak semua orang bisa mocopatan Gresik. Yang diajarkan pasti dari mocopat Mataraman karena dari kecil kita terbiasanya dengan mocopat Mataraman. Tapi ada khas Gresik yang harus kita lestarikan. Sakit Bapak, kita sering Pak, dulu waktu saya di guru penggerak juga saya memunculkan mocopat Gresik, kebetulan yang sudah diwariskan itu ke Pak Mustaqim, juga sudah ke Pak Sugeng Adipitoyo. Kalau dari praktisi UNESA itu Bapak Sugeng Adipitoyo, kalau dari kedinasan itu dari Pak Mustaqim. Sekarang di SMA kepala apa ya? Kepala cabang dinas SMA. Kebetulan kita juga pernah difasilitasi oleh dinas Pak untuk mengajarkan tentang mocopat ini oleh Bu Maria Ulfa. Kemarin kita matur dari MGMP mengajukan ke Tendik, sama Tendik difasilitasi, kita pernah mengadakan pelatihan tentang mocopat. Tapi yang namanya pelatihan itu paling lama 3 hari ya. Jadi kalau tidak 1 hari ya dulu ya, 1 hari Bapak, 1 hari ya, 1 hari itu jadi belum terbiasa untuk melafalkan tembang-tembang mocopat dengan cengkok yang susah. Gresik itu punya khas yang sama UNESA, kita benar-benar diacungi jempol. Gresik itu punya tembang khas, kenapa tidak dilestarikan oleh guru-gurunya? Kita pernah digitukan Pak. Sejak itu kita MGMP bagaimana guru-guru itu mengenal, akhirnya kita ke dinas difasilitasi, tapi cuma sehari Bapak, mungkin terkait biaya ya cuma sehari, akhirnya kita belajarnya cuma sehari itu, habis itu selesai, sudah tidak ada tindak lanjut lagi gitu. Matur nuwun sangat. Mungkin tambahan ya Bapak, untuk pelestariannya sekiranya memang ketika kita mau memasukkannya itu di sisi formal ada di kurikulum tadi, tetapi kemudian untuk mengembangkannya, saya kira ini teman-teman yang ada di dinas pariwisata, Parekraf Butpora sekarang, Parekraf Butpora ini apakah kemudian ada substansinya juga yang di dalam sini gitu kan, mempunyai tugas apa gitu kan, karena menurut kami saya tidak cukup dengan dimasukkan di kurikulum pendidikan saja, tetapi harus ada upaya-upaya atau strategi yang lain selain di sekolah untuk kemudian tetap melestarikan budaya bahasa tersebut. Menurut kami sekiranya substansi perbuatan, saya sebenarnya belum membaca sih, saya jujur saja belum membaca draft ini, tetapi saya mengingat beberapa poin yang sejak 1 tahun yang lalu sudah mulai dibahas ini terkait pelestarian budaya khususnya bahasa. Itu saja pertanyaan saya mungkin sebenarnya itu. Secara teknis aku yakin awakmu mumet. Ya, ini mungkin Mohon izin Pak Asisten, masukan dari saya Pak untuk judul, karena memang kurikulumnya sudah berganti dengan kurikulum nasional. Judulnya nanti untuk Merdeka diganti menjadi nasional. Terus untuk menimbang, untuk harus yuridis, filosofis dan sosiologis. Nanti karena karena SD
PAUD, SD, SMP tidak terakomodir di dalam Pergub 36 2024 dengan adanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maka adanya pengajuan untuk Ranpergub ini kan gitu ya, untuk dimasukkan ke dalam dasar menimbangnya, dan dasar menimbang huruf D-nya untuk Merdeka juga nanti dirubah lagi untuk nasional. Terus untuk pasal 1 untuk daerah adalah Kabupaten Gresik belum terakomodir di dalam situ. Terus untuk pasal 2 juga masih ada kurikulum merdekanya juga, nanti kami ganti dengan nasional. Pasal 4 juga kami sesuaikan juga untuk kurikulumnya. Terus untuk pasal 5 Pak Pramohon izin untuk pasal 2 ayat 2, pasal 5 ayat 2 huruf B 1, 2, 3 nanti ini ditambahin 2 ayat baru lagi karena ada angka 1, 2, 3, 4, 1, 2 juga yang huruf BC-nya itu nanti dibuatkan 2 ayat baru lagi untuk penulisannya. B jadi ayat 3. Iya, kayak seperti itu. Terus ya untuk pasal 8 ini apakah nantinya capaian pembelajaran pakai penetapan SK Kadis atau seperti apa? Pasal 8 ayat 5. Ini ada capaian pembelajaran bahasa daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Ini nantinya gimana Pak? Minta tanggapannya. Terus untuk pasal 11 ayat 2 untuk kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik muatan lokal bahasa daerah itu belum terakomodir di dalam lampiran. Yang sudah terakomodir di dalam lampiran itu cuma kurikulum bahasa daerah aja. Sepertinya kalau saya cari tadi karena memang dadakan ya Pak ya, ini kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik muatan lokal belum terakomodir. Mohon kiranya nanti dari MGMP bahasa daerah untuk melengkapi demi sempurnanya Ranpergub rancangan peraturan bupati ini. Ya, itu aja masukan dari saya Pak, terima kasih. Oke, ada yang bisa dikomentari? Nggak semua apa-apa Pak, hanya beberapa hal yang memang teknis yang itu kami aja yang nanti berbagi. Untuk capaian pembelajaran itu sebenarnya sudah ada di halaman 18 untuk CP-nya. Pelajaran tadi yang pasal berapa? Yang Pasal 8 ayat 5. 8 ayat 5 itu sudah kita lampirkan. Jadi setelah tidak hanya kerangka dasar kajian, tetapi untuk B juga ada struktur kurikulum. C itu capaian pembelajaran yang pointernya ada di 1 untuk nasionalnya, kemudian ada tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran dan seterusnya. Di mana Pak? Di yang mulai halaman 13 itu kurikulum bahasa daerah. Itu untuk lampirannya itu ada A kerangka dasarnya, kemudian untuk halaman 15 itu ada struktur kurikulumnya, kemudian untuk capaian pembelajaran itu sudah kita lampirkan di halaman 18. Kualifikasi ada dalam bisa Untuk kualifikasinya ada di halaman 30. Itu sudah kita sampaikan, dan spesifikasinya untuk masing-masing fase juga kita sudah sampaikan. Sudah kita sampaikan di tampilan untuk fase itu mulai fase fondasi halaman 22 sampai dengan fase di mana eksistensi kita sebagai daerah hanya sampai fase D. Untuk fase D dari F itu teritorialnya diambil oleh pemerintah. Izin Bapak, untuk capaian pembelajaran ini apakah nantinya ditetapkan dengan keputusan bupati? Maksud saya seperti itu.
nantinya ada penetapan berupa keputusan bupati, nanti yang tanda tangan Pak Bupati, dari OPD pengajuannya dari Dinas Pendidikan, seperti itu. Apakah seperti itu gambarannya gitu loh Pak? Saya tolong dijelasin pasal 8, bukan hanya pasal 8 ayat 5 ya. Pasal 8 itu maksudnya apa? Ya itu maunya Mbak Frida itu. Tolong dijelasin pasal 8 itu sebenarnya maksudnya apa? Monggo di. Ya, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mbak Frida atas sarannya, supaya tidak membingungkan mestinya ya. Itu nanti yang melegalisasi Pak Kadis atau Pak Bupati yang tadi untuk CP tersebut ya. Kalau memang seandainya bisa langsung dari Pak Bupati ya alhamdulillah sekalian, karena itu formnya juga kita sudah sampaikan. Jadi mungkin lebih keberadaannya bisa lebih lebih legitimit lah gitu istilahnya ngaten. Lajeng untuk dengan jadi di pasal 8 pasal 8 saya mulai ayat 1 ya. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler mengacu pada capaian pembelajaran bahasa daerah. Gitu ya. Ayat 1. Paham ya semua? Oke. Capaian pembelajarannya itu bersumber dari budaya, tata nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat dengan mengintegrasikan kearifan lokal. Clear? Oke. Ayat 3. Capaian pembelajaran dipilih dan ditekankan pada lingkup kompetensi yang bersifat pragmatik, bla 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 dalam keseharian. Oke ya, clear ya? Capaian pembelajaran disusun dan dikembangkan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan institusi atau pihak terkait. Benar? Sudah benar ya? Oke. Capaian pembelajaran yang disusun dan dikembangkan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan institusi atau pihak terkait itu ditetapkan oleh kepala dinas. Berarti nanti muncul satu produk lagi namanya capaian pembelajaran bahasa daerah yang ditetapkan oleh kepala dinas atau ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Apakah seperti itu? Iya, terus kalau memang itu pasal 8 ayat 5 kita cantumkan, berarti kita memang harus menyertakan CP yang dibuat atau yang ditetapkan oleh Kadis. Nanti kita mintakan CP yang bersumber atau yang dilegalisasi oleh Kadis saja cukup. Gitu. Jadi ini koridor utamanya. Untuk tahunannya kita mungkin terregulasi dengan rencana-rencana pembelajaran Bapak Ibu guru, baik dari itu MTMP ataupun dari SD, yang kedudukannya nanti mungkin setiap tahun bisa berubah, yang itu berasal atau dilegalisasi dari Dinas Pendidikan saja. Untuk poin 5 ini pasal 8 poin 5. Sedangkan yang tercantum di sini ini secara keseluruhan ini sebagai garis besar kita. Oke, Mas Budi. Mas Budi, sampai ngetokno keputusan model seperti ini enggak? Belum pernah. Sampai ngerti enggak sampai di tugas kayak gini? Ini bakal seperti ini nanti ya Pak Budi ya? Ya, ini yang utama dulu, baru nanti kita ada usulan baru dari MDP untuk dinas. Nanti programnya seperti ini. Ini masalahnya gini Pak, kalau untuk mapel yang lain itu mereka sudah ada CP yang dari pusat, dari kementerian. Itu sudah ada, sudah disosialisasikan, sudah didistribusikan, bahkan sampai medianya, media pembelajarannya. Kalau kita tidak ada media pembelajarannya Pak, jadi kita kesulitan seperti itu.
Ya enggak, makanya terus kalau semua pelajaran yang lain itu ditetapkan oleh pusat, ya. terus apakah ini memang kepala dinas punya kewenangan untuk menetapkan CP ini? Karena kita tidak punya induk, Saya nanya, apakah kepala dinas berwenang untuk menetapkan capaian kinerja, capaian pembelajaran bahasa daerah ini? Ya. Sementara itu, ya. Dari kan kalau dulu dari Pergub Pak, tapi sekarang setelah Pergub tidak mudah atik. Kita sepakat dari awal. Ya. Sudah jangan ngomong masalah Pergub. Ya. Pergub sudah tidak bisa kita jadikan dasar. Kenapa? Pergub 2014 itu ya sudah dicabut. Pergub yang baru itu hanya mengatur masalah SMA dan SMK. Kenapa? Karena kewenangan. Sudah. Jadi cuekin aja Pergub, ngapain dengan pakai Pergub. Gitu loh. Ya, berarti dari situ kan kita diberi otonomi sendiri untuk daerah. Otomatis kalau daerah keputusan tertinggi ya di Dinas Pendidikan Pak. Jadi nanti kita CP untuk tahunannya itu kita lapornya ke Dinas Pendidikan beserta dengan media pembelajarannya juga. Kita nanti akan buat. Oke, yang menetapkan adalah Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan. Iya. Itu Bri? Ya sudah nggak apa-apa. Untuk lampirannya tadi Pak, Iya. yang pasal 11 Oke, untuk yang kualifikasi yang pasal 8 dulu clear, Mas Budi. Ya. Coba ngomong siapa? sudah diproses. Dari kementerian itu dari WCP kan, tapi kalau untuk muatan lokal tadi saya tanya Pak Buka, nah muatan lokal itu kita itu masuknya ke dinas dulu atau memang langsung bupati dari itu? Kalau sekarang dengan menteri bupati itu ya. Pusat kan gitu. Oh, kalau Dinas Pendidikan nanti kita akan Nanti untuk rencana pembelajaran kita akan yang buat. Untuk capaian pembelajaran kita cantumkan juga. Ya. Nanti penjelasannya kita. Iya. Untuk Mbak Frida, Iya. Untuk pasal 11 Bapak, yang ayat 2 sepertinya belum masuk di dalam lampiran. Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik muatan lokal bahasa Indonesia. Bahasa Dayak. Itu suatu permohonan kita sebetulnya untuk fasilitas dari ya fasilitas yang kita tujukan ke Dinas Pendidikan sebetulnya yang berimbas akan ke pemerintah daerah. Iya, belum ada untuk pembahasan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidikan muatan lokal bahasa daerahnya itu belum tercantum di dalam lampiran ini Bapak. Karena yang sudah ada di lampiran itu masih kurikulum bahasa daerah itu aja. Kurikulum itu ada di pasal 6. Yang pasal 11 belum. Udah sampai tambahin apa sampai dapus? Nanti kita tambahin Pak. Fasilitasnya nanti di dapur sudah dapat fasilitas. Pak gimana kok mikirnya fasilitas aja sih Pak? Fasilitas media itu loh. Bukan, ini kan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik. Yang B dulu Pak. Hah? Yang B dulu memfasilitasi pengembangan perangkat ajar maupun metode. Kalau yang C tidak apa. Sampai biasa no, apa fasilitasnya daripada kewajibannya itu. Sampai itu berarti mendahulukan sampai ingin fasilitasi, tapi sampai menghapus kewajiban. Jadi kan kualifikasi akademik dan kompetensi itu kan sepertinya kan kewajiban ya. Iya kan? Sampai mendahulukan fasilitasi nih.
Saya tadi meningkatkan kalau Apakah artinya semua guru bahasa daerah, apakah artinya semua guru bahasa Jawa itu harus lulusan akademik Jawa, sastra maupun pendidikan? Yang ini Pak, yang saya menambahkan untuk yang SD itu karena kita itu kan multi talent lah, betul, multi talent. Jadi tidak semuanya memang mempunyai kualifikasi di bahasa Jawa. Jadi seperti itu Pak. Kalau saya sih sebenarnya juga agak bagaimana gitu ya, untuk yang kualifikasi akademik untuk bahasa Jawa, muatan lokal bahasa daerah ini, karena memang pada kenyataannya itu terutama guru SD itu kita memang tidak mempunyai kualifikasi pendidikan untuk di bahasa Jawa. Jadi seperti itu. Kita di PGSD pun untuk mata kuliah juga tidak ada bahasa Jawa begitu. Kalau seandainya kualifikasinya ini ditentukan atau ditetapkan, mungkin bisa diadakan seperti pelatihan atau apa yang melegalitas kita sebagai guru SD. Kita punya dasarnya untuk mengajar bahasa Jawa begitu. Jadi kalau memang faktanya kita memang kualifikasi kita memang tidak ada di bahasa Jawa begitu Pak. Oke, kalau kualifikasi tidak ada, perangkat ajarnya ada nggak? Ada. Ada perangkat ajarnya. Iya. Kualifikasi ada sekali kan? Nah, maksudnya gini, kita kan memang ada Pak, untuk perangkat dan lain-lain itu memang ada. Tapi untuk kualifikasi pendidikan pengajar itu kita di SD hampir tidak ada yang S1 pendidikan linear, S1 pendidikan bahasa Jawa gitu. Kita memang di rata-rata kualifikasi pendidikan kita sarjananya pendidikan guru SD, guru sekolah dasar. Oke, Pri, pertanyaan lagi tadi Pri. Apakah pasal 11? ya, Pasal 11 belum terakomodir. Kualifikasinya belum terakomodir di dalam lampiran. sebenarnya cuma kena aku perkataan bingung jawab. bingungnya itu yang menetapkan kata-kata yang C, menetapkan kualifikasi. Seandainya kita harus melegalkan cek terakhir lampiran. Kalau harus melegalkan itu nanti Oke, ya. tidak ada yang mengajar bahasa Jawa. Oke Pak, saya itu nerima draft ini. Saya udah baca mulai awal sampai akhir. Ya, ada beberapa hal yang secara konsistensi di perancangan memang tidak benar. Tapi secara materi saya anggap nggak ada masalah. Ya, makanya pertanyaannya Frida tadi dan dijawab kalau ayo jawab. Halaman 35, mana Kak? Ini teman-teman magang. Kualifikasi. Ini rasanya atmosfer rapat seperti apa ya, makanya tak mau dari Pak peserta ya. Iya, mungkin searchingnya pas itu kualifikasi akademik, kurang kata akademik. Oke, ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Iya. Hah? Coba turunin lagi. Itu atasnya deh. Itu apakah itu kualifikasi atau bukan? Iya. Iya.
Kenapa bingung jawab? Nggak ada. Ya artinya gini loh Pak. Jangan-jangan sampai nggak mau cobisan. Ya saya sudah baca. Cuma kalau nanti khawatirnya kita harus ada konsekuensi kalau menetapkan kualifikasi akademik ini, otomatis semua yang mengajar bahasa daerah harus linear, harus punya ijazah, harus bersertifikat. Pak, saya mau meneruskan dulu, izin Pak Nek. Yang akademiknya mungkin ini kalau misalkan kualifikasi akademiknya ini loh Pak, yang bikin rancu di situ. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau misalkan kualifikasi dan kompetensi pendidik muatan, nah itu masih bisa. Kalau menurut saya loh ya, kita mindset kita. Oke. Saya tanya tadi bukan kompetensi akademik, kompetensi. Ayo. Kalau kompetensi ada, ya. Kalau kompetensinya sudah ada di halaman 35 sudah ada. Ada karena kita. Sampai guru kelas apa? Iya, guru kelas. Sampai bingung, sampai kompeten apa tidak? Insya Allah kompeten Pak. Kompeten. Karena di situ sudah dinyatakan. Iya. Guru kelas akan sampai bingung jawab. Berarti akademisnya bicara saja. Ya semuanya kalau dimintai pertanggungjawaban itu loh Pak. Kalau balik ke mungkin kita kalau di hukum, kita kalau mungkin di pendidikan kita menguasai ya Pak, karena basic kita pendidikan. Tapi kalau di hukum mungkin kita tidak menguasai. Jadi kita mohon dibimbing ya Bapak ini. Saya paham. Artinya dengan tidak baca. Saya tahu. Artinya tidak baca draft yang dengan susun sendiri. Karena dengan cuma kopas aja dari nganjuk. Baca Bapak, cuma kita kan tidak mungkin menghafal 35 lembar ini. Ya kan jenengan susun. Saya yang baca. Jenengan kopas dari nganjuk, wes fix. Tidak hanya nganjuk, hampir semua kabupaten sama. Begini, kalau yang nganjuk itu saya itu tentang bahasanya saja Pak. Kalau untuk yang ini saya tidak apa istilahnya tidak ada sharing, hanya sharing pendapat tentang bagaimana pemakaian baju busana yang daerah dan juga pelaksanaan bahasa yang dipakai untuk hari apa seperti itu. Kalau yang untuk draft kurikulumnya ini saya tidak konfirmasi dengan lain. Artinya pertanyaannya Mbak Frida sudah kejawab? Iya sudah. Kalau saya sudah di dalam 35. Jadi tetap dipakai. ya ini pas Sampai penyusun doang. Iya. Gak ono sampean sama Mas Budi gak sih berapa iki? Gak ono sampean. Ono cuma Mas Budi gak sih berapa? Kalau Pak Pram gitu tuh kita ngewel loh Pak. Kalau Pak Pram kayak tadi gitu, tadi kita gitu loh Pak, gemeter kita itu salah benar apa ya, kita sudah semalam itu sudah kita belajar, sudah bolak-balik mau tak mudik, terus sudah dipun juga, terus kalau begini kan kita salah apa benar ya, seperti itu. Jadi kita mau dibimbing saja Pak di sini, kalau kita salah langsung ini loh Bu salahnya seperti ini, diperbaiki seperti ini gitu. Saya itu cuma ternyata sebenarnya yang tidak baca itu bukan jenengan. Kami bagian itu, bukan saya loh ya. Saya baca, karena saya baca. Kami dari bagian itu belum baca itu. Every ada lagi Bri? Cukup. Cukup? Ya? Oke, ya? Ada? Ya. Adik-adik, cici. Hah? Cukup? Oke. Ini berarti satu pertanyaannya Mbak Nelly yang kalau itu tidak bisa dijawab artinya tidak mungkin ini jadi. Bagaimana status bahasa bawean? Bagaimana status bawean? Saya tadi bilang saya tidak senang memaksakan budaya. Tidak boleh. Mereka punya budaya sendiri. Ya, kami tidak bisa untuk memaksakan bahasa bawean untuk mereka menggunakan bahasa Jawa. Tidak bisa. Cuk, cerita Cuk. Perdamu ya apa Cuk? Perda
Ada apa sih? pendidikan. Apa sih? Pendidikan. Pendidikan. Pada pendidikan apa mau juga maju? Bapak dan Ibu udah tahu nggak sih pada pendidikan? Tinggal bisa coba nanti. Kalau misalkan di kalau gitu. Pada pendidikan, Juk, iya Juk. Masalahnya tadi. Apa saya? Jadi di pada pendidikan kita itu sebenarnya ada Juk. Ada. Pendidikan. Koneksiku. Konser kerja. Mungkin apa saya begini. Percaya nih. Ada. Kalau tidak ada perubahan, materi itu diatur semuanya di situ. Tulisannya lokal. Muatan lokal. Bagaimana status bahasa Bawean? Ya, untuk Bawean itu kita sudah mengusulkan ke Balai Bahasa. Artinya apakah di Pergub ini kalau jenengan mengusulkan belum ada jawaban, belum ada kepastian, makanya kalau itu tidak ada jawaban tidak akan muncul gitu. Saya pastikan. Itu maaf ya, kita mengacu yang skop lebih besar seperti halnya di Madura. Ya. Madura itu dulu juga minta ada bahasa daerah sendiri, tapi pusat tidak mau mengangkat bahasa muatan lokal Madura, tetap bahasa Jawa. Akhirnya mereka mengajukan banyak prosesnya. Tahun berapa Pak? Itu tahun 2014. Tahun 2004 saya itu belum PNS. Aku itu tukang ketik. Aku itu bagian gawe LKS. Tukang ketik, saya tukang ketik 2003 2004. Dan di Madura sama Madura Timur itu sudah bahasa Madura. Sudah bahasa Madura. Jangan ngomong 2014. 2004 aku itu tukang ketik. Ujiannya nang kono, LKS nang kono. Karena kami itu di Jawa, karena kami itu di Gresik. Ya, saya itu orang Gresik. Kalau seumpama akan ini ngetik apa jasa pengetikan itu 1 lembar 1.500, matematika itu kalau kita itu dikasih kerjaan matematika gitu, LKS matematika itu 2.500 3.000 per lembar LKS. Bahasa Madura 5.000. Karena ngeja gak perlu. Sudah ada Pak. Ya, maksudnya sudah ada memang, cuma tidak ada dosen yang punya bahasa daerah. Kembali ke dosen. Ya, makanya itu kalau muatan lokalnya itu kan berhubungan dengan untuk bahasa daerahnya itu kan masih merujuk ke Indonesia. Terus untuk hubungan dengan sertifikasi itu mengajar kan harus sendirian ya. Itu minimal untuk membuat jurusan
Apakah jenengan mau menetapkan bahwa hanya sekolah yang ada 16 kecamatan kecuali Bawean Tambak? Tidak. Tidak. Dan saya lupa, begini Pak, bukan kami itu egosentris, tapi kami itu pengennya juga berpayung hukum, terus kalau bisa bahasa Bawean itu juga diikutkan di sini Pak. Oke. Gitu. Oke, saya paham. Kalau semua bahasa Bawean itu diikutkan di sini, artinya bahasa Bawean adalah bahasa daerah. Karena hapus Jawa namanya. Oke, berarti di sini sebagai bahasa daerah nanti Pak ini. Berarti yang bahasa Jawa ini kita coret itu sini. Iya, siapa Pak? Ayo, makanya aku mau ngomong di awakmu mumet, karena awakmu ngomong di pasal 1 angka berapa? Daerah adalah Kabupaten Gresik. Di sini bakalan ada norma baru. Daerah, ya bahasa daerah itu bukan apa penulisannya, Bri. Awakmu bakalan mengartikan itu sendiri karena tidak dilampir di sini di apa ketentuan umum itu nggak muncul, Bri. Bahasa Jawa itu apa sih? Bahasa Jawa itu apa? Bahasa Jawa itu bahasa daerah Bapak. Oke, bahasa Jawa adalah bahasa daerah. Nek nang ketentuan umum, di ketentuan umum ada nggak bahasa Jawa? Ada bahasa daerah. Karena jenengan mengekskludkan. Coba bahasa daerah itu apa? Nang ketentuan umum? Ya. Bahasa daerah adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Itu yang saya bilang jenengan itu apa? Eksklusif kan? Iya. Jenengan mencoba untuk dikekang oleh terminologi sendiri. Jenengan itu mengekang terminologi. Bahasa daerah itu bahasa Jawa. Yuk gak terima ngomong Bawean gitu loh. Itu Jawanya Yang dibagi nomor 5, lokal. nomor Ya. 17. Bahasa daerah adalah bahasa lokal yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Kabupaten Gresik. Masyarakat daerah bidang bunyi bakalan seperti itu. Masyarakat daerah. Berdasarkan karakter lokal. Oke, saya paham ini teknis ya. Ini teknis. Nanti biar secara apa teknik penyusunan peraturannya biar diselesaikan sama teman-teman bagian. Kita sepakati hal-hal yang penting dulu. Kayak itu tadi. Kalau memang ini jenengan akan ada bahasa daerah selain Jawa di 16 kecamatan, apakah jenengan punya bahan ajar untuk di kepulauan? Bahan ajar gini Bapak, kita usahakan nanti terhubung dengan Pulau Bawean, ada beberapa guru yang sudah saya kenal juga. Nanti saya akan komunikasi. Kalau mereka siap untuk bahasanya, kita akan bantu. Terlebih ini ada persiapan juga dari Balai Bahasa Jawa Timur. Artinya pencapaian pembelajarannya si dinas pendidikan harus clear. Tugasnya apa mas sampai mas? Ojo, teko kari. Itu loh, ini pertanyaannya Mbak Neni itu implikasinya panjang banget. Tugasnya dinas pendidikan banyak banget. Apakah di Bawean hari ini yang jenengan tadi bilang di awal sebelum acara kan bahasa Jawa sudah ada di ruangannya murid-murid, di kamarnya murid-murid itu
Ya, saya tadi kan bilang gitu. Berarti anakku kan gue ini kamar deh, anak tempelane jadwal pelajaran. Apakah di bawean sudah ada itu hari ini? KSP-nya gimana Pak tahun lalu? Tahun lalu ada KSP yang tahun lalu ketika Mbak Wen mengumpulkan KSP ada struktur bahasa daerahnya tidak? Ada, di rapotnya ada. Itu bahasa apa Mas? Bahasa apa itu? Bahasa Jawa apa? Madura Pulau. Bahasa Jawa. Iya. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Mereka diajarkan itu. Mereka diajarkan itu. Ini yang ada surat rekomendasi dari Balai Bahasa Pak, ditandatangani tanggal 12 Juli kemarin itu ya, merekomnya itu yang pertama pengakuan bahasa daerah Bawean sebagai bahasa sehari-hari di dalam berinteraksi. Yang kedua juga ini terkait masalah mungkin hubungan dengan ini ya, dukungan dalam upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal warga Bawean untuk menjadikan bahasa Bawean sebagai materi pembelajaran muatan lokal. Jadi mungkin ini masih baru, ini mungkin yang usulan dari Balai Bahasa kemarinnya. Jadi secara otomatis yang kemarin juga masih bahasa Jawa kayaknya. Yakin dah. Saya coba Gak apa-apa, gak usah sekarang. Karena aku yakin gak meletak. Terbukti gak meletak. Dalam waktu dekat. Karena kita masih butuh kepastian, butuh dokumen-dokumen yang lain untuk memastikan pergub ini benar gitu. Kita tidak pergi percuma jawab apa WA ya gak perlu tak teken. Ini butuh formal dari dinas pendidikan. Apakah ini memang sudah dilaksanakan atau tidak? Sampai tahap ini. Secara materi saya tadi bilang, secara perancangan, teori perancangannya sudah banyak yang tidak konsisten. Secara materi sebenarnya clear, asalkan ada kita sepakat di terminologi tertentu. Nah, kalau ternyata terminologinya sudah tidak sepakat, ya sudah, ini bakalan panjang lagi. Ditetapkan aja, Mas Budi boleh nggak Presiden? Saya minta ke Dinas Pendidikan untuk menyatakan bahwa muatan lokal bahasa Bawean itu bisa digunakan sebagai di dalam pembelajaran situ, boleh nggak? Boleh Mas Budi, aku jalan Mas Budi. Ya. Untuk memastikan bahwa nanti kita itu nggak salah nyusun gitu, karena sudah ada rekomendasinya yang clear dari Dinas Pendidikan. Oke? Apa beda PAUD sama TK? Apa beda PAUD sama TK? Yang diatur di sini PAUD apa TK? Yang diatur di sini PAUD apa TK? Ini PAUD Itu S1-nya sama. Anaknya. PAUD apa TK? Kalau sekarang itu Pak. Sekarang itu Pak. TK sudah enggak.
13 tahun wajar itu. Ya, sebelum PAUD itu malah kelas bersama. Pagi, kelompok bersama, kelompok bermain, kelompok bermain, ya, masa bermain. Untuk sarjana TK nya kan nggak ada, hanya sarjana PAUD S1. Oke, 5 ayat 2 huruf A. Itu TK apa PAUD? Sekarang ganti PAUD aja. Berarti saya ini diganti. Ya. Karena TK yang di nomor 15. Enggak apa-apa. Kita ketemu. Jadi PAUD. Oke. Aman ya. Oke, pastiin lagi ya. Tolong pastiin lagi TK PAUD. Dengan tadi bilang ada peraturan Menteri Kebudayaan Ristek Dikti 12/2024. Ya. 25 ya, 12 ini 25. 25. Yang terbaru ini Kemendikbud nomor 12 tahun 2025. Tentang apa? Tentang struktur kurikulum yang nasional itu. Benar? 13. 13. Permen itu 13 tahun 2025. 35 itu yang kurikulum nasional. Yang sudah selesai 12, yang 11 belum lain. 12/2024 itu sudah diubah ya, bukan dicabut ya. 12/2024 itu sudah diubah dengan 13/2025. 13. Jadi cek lagi PAUD apa TK. Kalau dengan ngomong rujukannya ke sana. Kenapa maksimal 2 jam per minggu? Ini berapa sih? Ini berapa sih? Pulangnya 2 jam. Iya. 2 jam. Aturan dari pusat untuk muatan lokal 2 jam. 2 jam. Iya. Ditetapkan 2 jam. Iya. Dari pemerintah. Dari pemerintah dari Yang ada di kementerian dari kementerian yang nomor 13. Yakin. Iya Pak. Ayo bukan. Jadwalnya Taruhan. ada servis. di jadwalnya kemarin sharingnya teman. Nah, semua masak jam kau. Ini kan 72 Pak alokasinya. Enggak, sak jam enggak oleh tak. Aku tanyain. Boleh sih Pak. Iya, tapi kan menyesuaikan. Penyesuaian dari Umpama sak jam oleh tak? Boleh Pak. Boleh. Kok sampai ngomong oleh? Tekan di. Nah, kalau nggak ada gurunya. Hah? Kalau nggak ada Nah, gurunya. kan akhirnya kan sampai ngomong standar pembelajaran. Ini Capaian pembelajaran. alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar madrasah ini dari Permen tadi. Ini di sini loh Pak, muatan lokal 72 per tahun. Itu kita bagi jadinya ketemunya 2 jam. Paling banyak 2 JP per minggu atau 72 jam. Nah iya, aku takut kalau kan kena opo kok sampai ambil paling banyak. Katanya enggak, permennya bilang 2 jam. Siapa bilang? Taruhan maksimal itu. Maksimal. Apa cuma coba? Kalau yang 2 jam itu yang per cuk gitu. Itu tertulis juga. Pertukaran. Yang 12 Enggak ada. Gini Bapak, kalau secara yang kita anu Pak J, kenapa kita mengambil 2 jam?
Karena kalau di SD itu 35 menit ya? 1 jamnya 30 menit, kalau di SMP 40 menit. Jadi kalau kita masuk itu kadang masih ada guru yang di situ, itu belum selesai, masih absepsi. Terus ketika kita masuk ke situ ya Pak ya, kita kalau cuma 1 jam, yang SD terutama, yang SMP 40 menit lumayan Pak. Kita baru urutan kegiatan dari sintak itu kita tidak tersampaikan Bapak, cuma Assalamualaikum, absen, menanyakan kondisi, sudah pulang selesai. Jadi kita pembelajarannya belum sampai kepada yang kita tuju. Iya, ya sudah, nggak apa-apa. Saya kan nanya, kenapa kok 2 jam? Ya itu alasannya Bapak. Sudah. Jok ngomong aturannya bilang 2 jam. Salah nanti ngomong aturannya 2 jam. Karena aturannya bilangnya maksimal. Iya Bapak, maksimalnya tidak kebanyakan itu sudah siang ya Pak, belum makan siang. Salam Pak Asisten, salam Pak tidak, salam Pak. Soalnya kalau ini Pak Asisten siang. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Revisi anu Bapak. Ini ya, revisi anu Bapak nanya. Ya, revisi ini pakai. Terutama di teknik. Nah, mungkin dalam minggu ini atau minggu depan. Ya. Enggak di internal aja. Nanti kita sharing lagi ya untuk memastikan ketika lokal sampai memastikan Mas Budi memastikan ini memang bahasa daerah. Kalau kita mengacu ke tetangga-tetangga itu dia tidak salah terminologi. Pak Tris nggak salah terminologi. Pak Tris itu kabar hukumnya lanjut. Dia tidak salah terminologi. Teknologi di pasal 1 kita yang menurut saya keliru. Kedua, ya, cek 46/2008 Pergub 69/2008 Pergub 69/2008. Kalau kita ngomong, kita menetapkan bahasa daerah di kurikulum, tidak ada dasarnya. Cek 69/2008. Aku sih tahu. Kemudian Pergub 69/2008. Meskipun tidak detail, tapi itu sudah ada mulai Perda Pendidikan tahun 2006. Jadi tahun 2008 kita itu menetapkan paket kebijakan pendidikan, paket kebijakan BLUT. Saya ingat 2008 itu kita mengeluarkan paket kebijakan pendidikan. Salah satunya adalah muatan lokal, Pergub 69/2008. Artinya ojo lali itu cabutan, karena itu barang itu masih ada, tidak pernah dicabut. Mulai pendidikan negara mulai nyabut. Ya lihat, lihat. Ada apa judulnya itu? Standar kesepakatan lokal termasuk bahasa Jawa. Di sini. Saya bukan belum di sini juga. Saya diperbantukan dari Bandung ke PDA. Ya di PDA.
Oh, Jelali cabutan ini ya. Oke, berarti kontak personnya Bu Lilis, ya, Bu Diana, Pak Budi, nanti biar ngobrol-ngobrol sama Mbak Nia. Nanti teknisnya seperti apa? Saya tadi bilang Mbak Nia minggu ini dia ada cabut. Ya, kalau tidak minggu ini yang minggu depan, Pak. Kalau tidak bulan ini ya sudah. Oh ya, saya lagi. Pada saat terminologi jenengan itu bahasa daerah, jenengan tidak bakalan salah memasukkan mocopat Gresik. Tidak salah. Paham ya? Berarti skopnya lebih luas. Paham ya? Jadi diizinkan ya, Pak. Aja. Itu kan anak siapa yang belajaran? Bukan di Pergub ini. Dan Pergub ini tidak mengatur hari Jumat harus bahasa daerah. Tidak mengatur itu. Silakan atur di tempat lain. Di hari lain. Baik, ini nanti terlalu lama tidak kami makan siang. Yo, Pak Pranowo ada dapat Zoom ya? Bunda. Baik Bapak Ibu, kita rapat yang kami hormati. Saya sudah perlu kita akhiri untuk sementara, nanti tindak lanjutnya teman-teman dari tim pada siang hari ini nanti diajak ngomong sama Mbak Rita atau Mbak Nia sebagai untuk membongkar isinya rancangan ini. Terima kasih atas semua masukan dan ulasan untuk perbaikan dalam pembahasan Pergub ini. Mudah-mudahan nanti setelah minggu depan ketemu bisa bisa cepat selesai dan nanti penjaringan bisa lapor ke Balai Bahasa gitu. Tentunya ini agak rumit ketika tadi ada bahasa Pawian yang disampaikan Pak Melki dan sekarang lagi seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih atas kehadiran dan masukannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.